Pernah lihat warung kecil yang selalu ramai, tapi hanya saat malam? Pemiliknya mendadak kaya, uang mengalir tanpa henti, tapi istrinya perlahan menghilang. Yang lebih mengerikan, warung itu ternyata tidak menjual barang, melainkan nyawa. Dan malam ini, kalian akan tahu siapa sebenarnya yang dijadikan tumbal dan kenapa warung itu tak pernah bisa ditutup. Dengarkan sampai akhir, karena akhir ceritanya akan mengubah cara kalian memandang rezeki. Warung kelontong itu berdiri di sudut jalan desa seperti benda yang tersesat. Bangunannya kecil, dinding kayu sudah kusam, atap seng berkarat, tetapi lampunya selalu menyala terang ketika rumah-rumah lain tenggelam dalam gelap. Siang hari, tempat itu terlihat biasa saja, bahkan cenderung sepi. Namun begitu matahari lenyap dan kabut mulai turun, suasananya berubah seolah bangunan tersebut bernapas pelan menunggu sesuatu. Pemilik warung bernama Sukarman, pria berusia 40 tahunan dengan wajah lelah yang tidak pernah benar-benar tersenyum. Dahulu, ia dikenal ramah dan suka bercanda. Sekarang, sorot matanya sering kosong, seperti seseorang yang terlalu lama menatap sesuatu yang tidak bisa ia ceritakan. Ia membuka warung itu bersama istrinya, Sari, perempuan sederhana dengan tatapan lembut dan suara halus. Pada awal berdiri, warung tersebut hampir tidak pernah mendapat pembeli. Rak beras berdebu, botol minyak jarang berkurang, dan toples permen tetap penuh. Setiap malam, Sari sering duduk termenung di balik etalase, menghitung sisa uang receh sambil menarik napas panjang. Hidup mereka berjalan seperti air sungai di musim kemarau, tetap mengalir namun nyaris kering. Lalu, perubahan itu datang tanpa aba-aba. Suatu malam, ketika jam dinding menunjukkan hampir tengah malam, seorang pembeli muncul. Orang itu mengenakan pakaian gelap, wajahnya tertutup bayangan dan langkah kakinya tidak menimbulkan suara. Ia membeli barang sederhana, rokok, kopi, serta korek api. Uang yang diserahkan terasa dingin, seperti baru dikeluarkan dari air sumur. Sejak malam itu, warung tidak pernah benar-benar sepi lagi. Anehnya, keramaian hanya terjadi setelah gelap. Saat ayam jantan berkokok, pembeli menghilang seolah ditelan kabut. Ketika matahari naik, rak kembali rapi. Tidak ada jejak kaki, tidak ada sampah, tidak ada tanda bahwa ratusan transaksi baru saja terjadi. Analogi yang paling tepat, warung tersebut seperti pasar yang hanya bisa dilihat oleh bulan. Sari mulai merasa tidak nyaman. Banyak pembeli datang dengan wajah pucat dan mata kosong, berbicara lirih seolah takut suara mereka terdengar orang lain. Beberapa tidak menawar harga, beberapa tersenyum aneh, sementara yang lain sama sekali tidak menatap wajah. Mereka membeli dengan cepat lalu pergi tanpa menoleh. Tidak ada basa-basi, tidak ada sapaan. Yang paling mengganggu, Sukarman terlihat berubah. Ia tidak lagi mengeluh soal uang, tidak lagi menghitung laba dengan penuh harap. Setiap malam, ia duduk di kursi kayu dekat pintu, memandangi jalan gelap sambil menunggu, seperti seseorang yang menanti panggilan tak kasat mata. Ketika Sari bertanya, jawabannya selalu singkat, seolah kata-kata terlalu berat untuk dikeluarkan. Gudang kecil di belakang warung menjadi tempat yang paling membuat Sari gelisah. Setiap kali malam Jumat tiba, dari sana tercium bau amis yang sulit dijelaskan. Bukan seperti ikan busuk, bukan pula darah segar. Bau itu lebih mirip besi tua yang basah. Rak beras kadang bergeser sedikit, padahal tidak ada angin, tidak ada tikus, tidak ada getaran. Suatu ketika, Sari terbangun sebelum subuh dan tidak menemukan suaminya di ranjang. Ia melihat cahaya dari arah warung. Dengan langkah pelan, ia mendekat dan menyaksikan pemandangan yang membuat dadanya terasa diremas. Sukarman berdiri di depan cermin buram, berbicara sendirian. Bibirnya bergerak memanggil nama Sari berulang kali, pelan seperti mantra. Sejak malam itu, tubuh Sari sering terasa lemah. Kepalanya pusing tanpa sebab. Mimpi buruk datang hampir setiap kali ia terlelap. Dalam tidurnya, ia melihat warung berubah menjadi mulut besar yang menelan cahaya, sementara dirinya berdiri di ambang pintu, ragu untuk masuk, namun tidak mampu pergi.
Warung kelontong itu kini tidak lagi sekedar tempat berdagang. Ia seperti makhluk hidup yang menunggu diberi makan. Setiap malam, pintunya terbuka lebar, lampunya menyala terang, dan suara langkah datang silih berganti. Sementara di balik etalase, seorang istri mulai menyadari bahwa harga dari rezeki tersebut mungkin jauh lebih mahal daripada uang yang mereka hitung. Dan tanpa disadari Sari, malam pertama itu hanyalah awal dari sesuatu yang tidak bisa dihentikan. Sejak malam-malam ganjil itu, perasaan Sari tidak pernah kembali utuh. Setiap membuka mata, dadanya terasa sesak, seolah ada beban tak terlihat menekan dari dalam. Pagi hari masih berjalan normal. Ayam berkokok, anak-anak desa berangkat sekolah, suara motor sesekali melintas. Namun baginya, waktu seperti terbelah dua. Terang di luar, gelap di dalam kepala. Rak beras menjadi titik yang paling sering menarik perhatiannya. Bukan karena isinya berkurang cepat, melainkan sebab posisinya kerap berubah. Karung-karung besar itu tidak pernah benar-benar sejajar seperti sebelumnya. Selisihnya kecil, hanya beberapa jari, tetapi cukup membuat naluri kewanitaannya berontak. Seperti melihat kursi yang bergeser sendiri di ruang kosong. Perubahannya tampak remeh, namun maknanya mengusik. Setiap malam Jumat, bisikan mulai terdengar. Awalnya samar, menyerupai gesekan daun kering tertiup angin. Sari mengira itu hanya pikirannya sendiri yang lelah. Akan tetapi, suara tersebut kembali muncul, semakin jelas seakan ada seseorang berbisik tepat di belakang telinganya. Tidak berbentuk kalimat utuh, hanya potongan nada rendah, seperti orang membaca doa tanpa niat. Gudang warung berubah menjadi ruang yang dihindari. Pintu kayunya sering terbuka sedikit, padahal sudah ditutup rapat. Dari celah itu, hawa dingin merayap keluar, membuat bulu kuduk berdiri. Bau amis kembali muncul, lebih pekat dibanding malam-malam sebelumnya. Analogi yang terlintas di benak Sari, tempat itu seperti luka lama yang dibuka kembali, mengeluarkan aroma besi dan tanah basah. Sukarman semakin jarang berbicara. Jika siang hari ia masih terlihat manusia biasa, malam menjadikannya sosok lain. Tatapannya kosong, rahangnya mengeras, dan tangannya sering bergetar ketika menghitung uang. Ia tidak pernah lagi menoleh ke arah istrinya saat pembeli datang. Fokusnya hanya pada suara langkah di luar dan bayangan yang bergerak di balik kaca etalase. Suatu malam, ketika hujan turun rintik-rintik, Sari memberanikan diri masuk ke gudang. Ia membawa lampu minyak kecil sebagai penerang. Cahaya kuning redup menari di dinding, memantulkan bayangan aneh yang bergerak tidak wajar. Di sudut ruangan, ia melihat bekas tapak kaki mengarah ke rak beras, padahal lantainya kering. Tapak itu panjang, kurus, menyerupai jejak orang berjalan dengan tumit terangkat. Ketika ia hendak keluar, bisikan itu terdengar lebih jelas. Kali ini seperti menyebut namanya, ditarik panjang, seolah ada sesuatu yang mengenalnya sangat dekat. Jantungnya berdegup cepat, sama seperti burung kecil yang terjebak di dalam sangkar, menghantam dinding tanpa tahu arah keluar. Ia berlari meninggalkan gudang, menutup pintu dengan tangan gemetar. Malam itu, Sari memergoki suaminya lagi. Sukarman berdiri di balik rak beras. Punggungnya membungkuk, kepalanya menunduk. Bibirnya bergerak cepat, bukan seperti orang berdoa, melainkan seperti seseorang sedang bernegosiasi. Ia tidak menyadari kehadiran istrinya. Di lantai, tepat di bawah kakinya, terdapat garis-garis aneh yang digambar menggunakan serbuk hitam. Ketika Sari memanggil namanya, Sukarman tersentak. Wajahnya pucat, keringat dingin mengalir dari pelipis. Ia segera menghapus garis-garis itu dengan kakinya, lalu tersenyum kaku. Senyum tersebut bukan ekspresi lega, melainkan topeng rapuh yang bisa runtuh kapan saja. Ia berkata bahwa semua baik-baik saja, namun suaranya bergetar, seperti kaca tipis yang retak. Sejak kejadian itu, kondisi tubuh Sari menurun drastis. Nafsu makan menghilang, kepalanya sering terasa berat, dan dadanya nyeri setiap kali malam tiba. Dalam tidurnya, ia bermimpi berada di dalam gudang tanpa pintu. Rak beras menjulang tinggi seperti dinding, sementara suara bisikan datang dari segala arah, mendesaknya untuk tetap tinggal.
warung kelontong tersebut tidak lagi terasa seperti tempat mencari nafkah. Ia berubah menjadi ruang asing yang menghisap ketenangan pelan-pelan. Seperti pasir hisap yang tampak padat di permukaan, namun menelan siapapun yang berdiri terlalu lama. Sari mulai menyadari satu hal yang mengerikan. Bisikan itu bukan berasal dari gudang, bukan pula dari rak beras, melainkan dari sesuatu yang telah lama diizinkan masuk. Dan pada titik itu, ketakutan bukan lagi sekedar perasaan, melainkan peringatan. Kebenaran seringkali tidak datang sebagai teriakan, melainkan merayap pelan seperti air rembesan yang akhirnya membuat lantai runtuh. Sari merasakannya sejak pagi itu. Ia terbangun dengan tubuh dingin, bukan karena cuaca, melainkan sebab mimpi yang terlalu nyata. Dalam tidurnya, ia melihat tanah di bawah warung terbuka, memperlihatkan ruang sempit berlumur lumpur hitam, sementara tangan-tangan kurus muncul dari sela retakan, seolah menunggu sesuatu dijatuhkan. Siang hari, Sukarman tampak gelisah. Ia mondar-mandir tanpa tujuan, sesekali menatap lantai warung seperti mendengarkan suara dari bawah papan kayu. Ketika Sari bertanya, ia hanya menggeleng, lalu menyuruh istrinya beristirahat. Nada bicaranya tidak keras, tetapi mengandung tekanan, seperti perintah yang dibungkus perhatian palsu. Sore menjelang maghrib, seorang lelaki tua datang ke warung. Pakaian lusuhnya berbau tanah basah. Rambutnya memutih, kulitnya keriput, namun matanya tajam seperti pisau. Ia tidak membeli apapun. Ia hanya duduk di bangku panjang sambil menatap Sukarman lama, lalu berkata pelan bahwa waktu semakin sempit. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi maknanya membuat udara terasa berat. Setelah lelaki itu pergi, Sukarman mengunci warung lebih awal, hal yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia menarik napas panjang, lalu memanggil Sari duduk di hadapannya. Untuk pertama kalinya sejak perubahan itu, matanya terlihat basah. Namun bukan penyesalan yang terpancar, melainkan ketakutan yang sudah terlanjur membesar. Ia bercerita tentang malam-malam awal ketika warung hampir ditutup karena utang, tentang rasa putus asa yang menghimpit seperti tali menjerat leher perlahan. Dalam kondisi itulah, ia bertemu seseorang yang menawarkan jalan keluar. Bukan jalan terang, melainkan lorong sempit yang menjanjikan ujung bercahaya. Ia hanya perlu mengikuti aturan, menjaga rahasia, serta tidak bertanya terlalu jauh. Perjanjian itu dilakukan tepat di bawah warung. Tanah digali, papan lantai dibuka, dan sesuatu dipanggil dari kedalaman. Sukarman tidak menyebut wujudnya, hanya mengatakan bahwa makhluk tersebut sudah ada sejak lama, menunggu manusia serakah untuk dijadikan mitra. Imbalannya jelas, rejeki deras, pelanggan tanpa henti, serta keberuntungan yang tampak mustahil. Namun tidak ada perjanjian tanpa harga. Awalnya, yang diminta hanya bagian kehidupan, bukan nyawa, melainkan energi. Sukarman mengira itu berarti tenaga, mungkin kelelahan, mungkin usia yang memendek. Ia tidak menyadari bahwa makna sebenarnya jauh lebih kejam. Energi itu diambil dari orang terdekat, perlahan, setetes demi setetes, seperti lilin yang meleleh tanpa disadari pemiliknya. Sari mendengarkan dengan tubuh gemetar. Setiap kalimat terasa seperti palu memukul kepalanya. Ia teringat mimpi, bisikan, bau amis, serta tubuhnya yang melemah. Semua potongan itu kini menyatu membentuk gambaran utuh. Analogi yang muncul di benaknya, dirinya seperti kain putih yang dijadikan lap. Kotoran diperas ke dalamnya hingga warnanya hilang. Sukarman bersujud di hadapannya. Ia berkata tidak tahu bahwa dampaknya akan separah ini. Ia mengaku takut menghentikan perjanjian, sebab ancamannya jelas. Jika berhenti di tengah jalan, seluruh rizki berubah menjadi bencana. Bukan hanya harta, melainkan orang-orang di sekelilingnya. Malam itu, Sari memeriksa tubuhnya di depan cermin. Di perutnya, tepat di bawah pusar, terlihat bayangan kehitaman samar, menyerupai bekas memar berbentuk simbol aneh. Ia menyentuhnya, terasa dingin, seperti logam. Ia sadar
sesuatu telah menandainya. Sejak pengakuan itu, suara bisikan semakin sering terdengar, bukan lagi samar, melainkan jelas, seolah ada yang berbicara langsung ke dalam pikirannya. Suara tersebut tidak terdengar jahat, justru lembut, menenangkan, seperti seseorang yang membujuk anak kecil agar mau menyerahkan mainannya. Warung kembali ramai malam itu. Pembeli berdatangan lebih banyak dari sebelumnya. Uang mengalir deras. Namun di balik etalase, Sari merasa dirinya semakin ringan, seperti balon yang perlahan kehilangan tali pengikat. Setiap tarikan napas terasa lebih pendek, setiap langkah lebih berat. Ia menyadari satu kenyataan pahit. Perjanjian itu tidak dibuat untuk dihentikan. Seperti roda yang sudah diputar, ia akan terus bergerak hingga menghancurkan apapun yang berada di jalurnya. Dan dirinya kini berdiri tepat di tengah lintasan tersebut. Pada akhir malam, Sari duduk sendirian di dalam warung yang masih menyala terang. Ia memandangi rak-rak penuh barang, uang bertumpuk, serta pintu terbuka lebar. Untuk pertama kalinya, ia memahami bahwa warung ini bukan sumber rizki, melainkan mulut lapar yang sedang belajar menelan. Dan ia mulai merasa, cepat atau lambat, dirinya akan menjadi santapan utamanya. Hari-hari berikutnya terasa melambat bagi Sari, seperti jam dinding yang sengaja menahan jarumnya agar penderitaan bisa dirasakan lebih lama. Tubuhnya semakin lemah, bukan karena sakit biasa, melainkan kelelahan yang datang tanpa sebab. Bangun tidur sudah terasa seperti habis bekerja seharian. Tulang-tulangnya nyeri, napasnya pendek, dan dadanya sering terasa dingin meski matahari bersinar terik. Tanda hitam di perutnya kini terlihat lebih jelas. Bentuknya menyerupai ukiran kuno, garis-garisnya halus namun tegas, seperti digambar dengan tangan yang sangat terampil. Setiap kali disentuh, rasa dingin merambat hingga ke ujung jari. Analogi yang terlintas di benaknya, tanda itu seperti cap pada hewan ternak, penanda kepemilikan yang tidak bisa dihapus hanya dengan air. Sari menyembunyikan tanda tersebut dari Sukarman, bukan karena ingin berbohong, melainkan sebab ia tahu suaminya sudah tenggelam terlalu dalam. Wajah Sukarman kini terlihat menua cepat, rambutnya mulai memutih, matanya cekung dan kulitnya kusam. Setiap malam, ia duduk lebih lama di warung, seolah takut meninggalkan tempat itu walau hanya sebentar. Suatu pagi, Sari memberanikan diri menemui seorang dukun tua yang tinggal di ujung desa. Rumahnya sederhana, dikelilingi pohon bambu yang tinggi dan rapat, membuat cahaya sulit masuk. Begitu Sari melangkah ke dalam, udara terasa berat, seperti ada banyak cerita pahit yang mengendap di sana. Dukun itu tidak langsung bertanya, ia hanya menatap Sari lama, lalu menghela napas berat. Tanpa diminta, ia menyebut tentang perjanjian tanah, penjaga lama, serta janji berdarah. Kalimat-kalimat itu membuat jantung Sari berdegup tincang. Ia sadar, rahasia tersebut bukan hal baru bagi dunia gaib. Ketika Sari menunjukkan tanda di perutnya, wajah dukun berubah pucat. Tangannya bergetar, lalu segera ditarik kembali, seakan takut menyentuh sesuatu yang terlarang. Ia berkata pelan bahwa tanda tersebut adalah ikatan akhir. Bukan sekedar pengambilan energi, melainkan penetapan nasib. Perjanjian itu sudah dikunci, tidak bisa dibatalkan, tidak bisa dinegosiasikan ulang. Dukun itu menjelaskan bahwa makhluk penjaga pesugihan tidak pernah puas dengan setengah janji. Jika satu tumbal telah ditandai, maka pengorbanan hanya tinggal menunggu waktu. Membatalkan berarti membuka pintu bencana lain, sebab makhluk tersebut akan mengambil lebih banyak untuk menutup kerugian. Seperti pedagang licik, ia selalu memastikan untung. Sari pulang dengan langkah gontai. Sepanjang jalan, ia merasa setiap pandangan orang seperti pisau yang menilai. Sesampainya di rumah, ia menemukan Sukarman duduk di lantai warung, memandangi tumpukan uang dengan ekspresi kosong. Uang-uang itu kini tidak lagi terlihat seperti solusi, melainkan bukti kesalahan yang tak terhapus. Malam itu suara-suara semakin jelas, dari balik rak, dari bawah lantai, bahkan dari dalam kepala Sari sendiri. Bisikan tersebut tidak lagi mengancam, justru menenangkan, seolah berkata bahwa semua akan segera selesai. Nada itu mengingatkannya pada ibu yang menidurkan anaknya, lembut namun memaksa.
Saat Sukarman tertidur, Sari kembali berdiri di depan cermin. Tanda hitam di perutnya tampak berdenyut pelan, mengikuti detak jantung. Ia menyadari sesuatu yang membuat dadanya sesak. Tanda itu bukan hanya miliknya. Ikatan tersebut terhubung langsung dengan warung, tanah, serta perjanjian yang ditanam di bawah papan landai. Ia duduk sendirian hingga fajar menyingsing. Dalam keheningan itu, akhirnya Sari memahami bahwa nasibnya bukan lagi miliknya sendiri. Seperti bidak catur yang sudah dipindahkan ke posisi tertentu, langkah berikutnya tinggal menunggu giliran. Warung kembali ramai saat malam datang. Lampu menyala terang, pintu terbuka, dan bayangan pembeli berdatangan tanpa suara. Di balik etalase, Sari berdiri tegak, menahan tubuh yang semakin rapuh. Ia tahu waktu tidak lagi berpihak padanya. Tanda tumbal itu bukan ancaman. Ia adalah keputusan yang sudah diambil oleh suaminya, oleh makhluk penjaga, dan oleh keserakahan yang tidak pernah mengenal kata cukup. Malam itu datang tanpa pertanda buruk yang jelas. Langit tidak merah, angin tidak berisik, dan anjing desa tidak melolong. Justru ketenangan itulah yang terasa janggal, seperti danau yang terlalu tenang sebelum badai menghantam. Sari menjalani sore dengan perasaan hampa, seolah dirinya hanya bayangan yang masih mengikuti rutinitas. Tubuhnya terasa ringan namun rapuh, seperti daun kering yang masih menempel di dahan, menunggu jatuh tanpa bisa menolak. Setiap langkah membuat pandangannya berkunang, tetapi ia memaksakan diri membantu di warung. Sukarman terlihat lebih gelisah dari biasanya. Tatapannya sering tertuju ke arah gudang, lalu ke lantai, lalu kembali ke pintu depan. Menjelang malam, pembeli mulai berdatangan lebih cepat. Wajah-wajah asing muncul silih berganti. Sebagian tampak kabur seperti tidak benar-benar berada di sana. Suara mereka lirih, uang berpindah tangan tanpa bunyi, dan tidak ada satupun yang menatap mata Sari terlalu lama. Seolah mereka tahu perempuan itu tidak akan berada di sana sampai pagi. Ketika azan Isya berlalu, Sari merasakan nyeri tajam di perutnya. Tanda hitam itu terasa panas, berdenyut kuat seperti jantung kedua. Ia berpegangan pada rak untuk menahan tubuhnya agar tidak roboh. Sukarman tidak menyadari apapun. Ia sibuk melayani pembeli dengan gerakan mekanis, seperti boneka yang ditarik benangnya. Tanpa kata, Sari melangkah menuju gudang. Pintu kayu terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan ruang gelap yang selama ini ia hindari. Bau amis bercampur tanah basah menyambutnya, lebih pekat dari sebelumnya. Lampu minyak yang tergantung di dinding menyala redup, cahayanya bergoyang seperti napas terakhir. Di dalam gudang, lantai terlihat berbeda. Papan kayu yang biasanya rapat kini sedikit terangkat, membentuk celah sempit. Dari bawahnya terdengar suara gesekan perlahan, seperti sesuatu yang bergerak sabar menunggu waktu. Sari berdiri terpaku. Ia tidak berteriak, tidak pula mundur. Pada titik itu, rasa takut telah berubah menjadi kepasrahan. Analogi yang terlintas di benaknya sederhana namun menyakitkan. Ia seperti buah matang yang dibiarkan terlalu lama di pohon, menunggu tangan yang akan memetik. Tanda di perutnya terasa semakin panas, memaksakan langkahnya maju mendekati celah tersebut. Di luar, warung justru semakin ramai. Sukarman mendengar tawa pelan dari para pembeli, suara koin beradu, dan bunyi plastik dibuka. Namun ada satu hal yang membuatnya resah. Sari tidak terlihat di balik etalase. Ia memanggil nama istrinya sekali, lalu 2 kali. Tidak ada jawaban. Ketika ia hendak menuju gudang, seorang pembeli perempuan berdiri di depannya. Wajahnya pucat, rambutnya panjang menutupi sebagian pipi. Senyumnya tipis, terlalu tenang untuk ukuran manusia. Ia membeli beberapa barang, lalu menatap Sukarman lama, seolah menunggu reaksi. Dalam cahaya lampu, Sukarman merasa wajah itu sangat familiar. Dadanya berdebar kencang. Ada sesuatu pada mata perempuan itu yang mengingatkannya pada Sari. Lembut namun kosong. Ia menyerahkan uang dengan tangan gemetar. Sementara perempuan itu tersenyum lebih lebar sebelum melangkah pergi meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang. Akhirnya, Sukarman berlari ke gudang. Pintu terbuka lebar, lampu minyak masih menyala.
tetapi Sari tidak ada di sana. Celah di lantai sudah tertutup kembali. Papan kayu tersusun rapi seolah tidak pernah diganggu. Tidak ada darah, tidak ada tanda perlawanan. Hanya sisa bau amis yang membuat perutnya mual. Ia jatuh berlutut, memanggil nama istrinya berulang kali hingga suaranya habis. Tidak ada jawaban, hanya bisikan samar dari bawah lantai, terdengar seperti helayan napas panjang yang lega. Pada saat itu, Sukarman menyadari bahwa sesuatu telah selesai dilakukan tanpa membutuhkan persetujuannya lagi. Warung tetap buka hingga larut. Pembeli datang lebih banyak dari sebelumnya. Uang bertumpuk di laci. Rak-rak terlihat penuh dan lampu bersinar terang seperti merayakan kemenangan. Namun di tengah keramaian itu, Sukarman merasa sendirian, seperti berdiri di pasar ramai sambil membawa peti mati. Menjelang subuh, pembeli terakhir pergi. Warung sunyi. Sukarman duduk di kursi kayu menatap lantai gudang dengan mata merah dan pikiran kosong. Ia tahu, Sari tidak pergi. Ia diambil, dan pengambilan itu terjadi dengan rapi, tenang, tanpa meninggalkan jejak. Sejak malam itu, Sari tidak pernah kembali. Tetapi anehnya, Sukarman merasa kehadirannya justru semakin dekat. Setiap kali warung buka, ia mencium aroma tubuh istrinya samar-samar, seperti kenangan yang dipaksa hidup kembali. Dan jauh di dalam hatinya, ia mulai memahami satu kebenaran yang paling menyiksa, bahwa perjanjian itu telah dibayar, namun bukan berarti semuanya selesai. Hari-hari setelah menghilangnya Sari berjalan seperti arus sungai keruh yang terus mengalir tanpa memberi kesempatan untuk berhenti. Sukarman tidak menangis. Ia juga tidak berteriak meminta tolong. Kesedihan itu tidak meledak, melainkan mengendap, menempel di dada seperti lumpur basah yang sulit dibersihkan. Setiap nafas terasa berat, namun ia tetap membuka warung seolah tidak terjadi apa-apa. Anehnya, tempat itu justru semakin ramai. Jika sebelumnya pembeli hanya muncul malam hari, kini keramaian merembes hingga menjelang subuh. Truk kecil berhenti untuk mengambil barang, pedagang eceran datang silih berganti, dan uang terus mengalir tanpa jeda. Warung kelontong kecil itu berkembang seperti tanaman liar yang disiram darah, tumbuh cepat namun berbau busuk. Sukarman mencoba menutup warung suatu sore. Ia menurunkan pintu besi, mematikan lampu, lalu duduk di dalam rumah dengan tubuh gemetar. Namun, belum 1 jam berlalu, terdengar ketukan pelan. Ketukan itu tidak memaksa, hanya berulang, sabar, seperti seseorang yang yakin pintu pasti dibuka. Ketika Sukarman mengintip, pintu besi sudah terangkat setengah. Lampu warung menyala sendiri. Peristiwa itu terulang. Setiap usaha menghentikan aktivitas selalu gagal. Kunci patah tanpa sebab. Gembok terlepas sendiri. Bahkan papan penutup digeser oleh sesuatu yang tidak terlihat. Analogi yang muncul di benak Sukarman sederhana namun mengerikan. Warung itu seperti tubuh tanpa kepala, tetap bergerak meski seharusnya mati. Pada malam-malam tertentu, Sukarman mulai mendengar suara langkah di dalam gudang. Langkah pelan, teratur, seolah seseorang sedang berjalan bolak-balik menghafal ruangan. Kadang terdengar suara kain terseret, kadang suara nafas halus. Ia tahu tidak ada orang lain di sana. Namun rasa penasaran bercampur ketakutan membuatnya berdiri terpaku, tidak berani mendekat. Suatu malam, ketika ia memberanikan diri masuk ke gudang, ia melihat rak minuman bergetar pelan. Dari sela botol terdengar suara tangisan tertahan. Bukan jeritan, melainkan isak yang berusaha ditelan. Suara itu sangat ia kenal. Suara yang dulu sering memanggilnya saat makan malam telah siap. Sukarman menutup telinga, namun tangisan itu tidak berasal dari udara. Suara tersebut muncul langsung di kepalanya, menggema tanpa jalan keluar. Ia terduduk lemas, menangis tanpa air mata. Pada titik itu, ia sadar bahwa kehilangan ini tidak akan pernah selesai, sebab yang diambil tidak benar-benar pergi. Warung terus berubah.
Rak bertambah tanpa dibeli, barang datang tanpa dipesan, dan gudang terasa semakin sempit seolah dindingnya bergerak mendekat. Setiap malam, aroma yang dulu samar kini semakin jelas. Bukan bau busuk, melainkan wangi tubuh manusia yang terlalu lama berada di ruang tertutup. Bau kehadiran. Penduduk desa mulai bergunjing. Mereka melihat Sukarman semakin kurus, jalannya membungkuk, matanya merah dan kosong. Ada yang berkata ia terkena tekanan batin. Ada pula yang berbisik bahwa warung itu menyimpan rahasia kelam. Namun, tidak ada satupun yang berani bertanya langsung. Semua orang tetap datang berbelanja, seolah kenyamanan lebih penting daripada kebenaran. Di dini hari, Sukarman melihat bayangan berdiri di balik etalase. Sosok itu tidak jelas, hanya siluet ramping dengan rambut panjang tergerai. Ketika ia mendekat, bayangan tersebut memudar, meninggalkan rasa dingin yang merayap ke tulang. Di lantai, ia menemukan bekas telapak kaki basah mengarah ke gudang. Ia tidak mengikuti jejak itu, bukan karena takut, melainkan sebab hatinya tahu apapun yang menunggu di sana bukan lagi manusia yang bisa ia peluk. Seperti membuka peti berisi kenangan lama, semakin dibuka semakin menyakitkan. Warung kelontong itu kini bukan tempat mencari nafkah. Ia berubah menjadi ruang penghubung, tempat transaksi yang tidak tercatat, tempat perjanjian lama terus berjalan meski korban telah diambil. Sukarman hanyalah penjaga, bukan pemilik. Analogi yang paling tepat, dirinya seperti lilin yang tersisa, terus menyala untuk menerangi sesuatu yang tidak pernah ia pahami sepenuhnya. Menjelang fajar, Sukarman duduk sendirian di depan warung yang masih terang. Ia menatap jalan kosong, berharap melihat Sari berjalan pulang seperti biasa. Namun yang datang hanyalah angin pagi dan kesadaran pahit. Warung itu tidak akan pernah membiarkannya pergi, sama seperti tidak pernah membiarkan istrinya kembali. Dan di sanalah ia mengerti, pengorbanan yang telah terjadi bukan akhir dari perjanjian, melainkan awal dari hukuman yang lebih panjang. Malam-malam setelah itu tidak lagi dibedakan oleh tanggal. Bagi Sukarman, gelap terasa sama, panjang dan menyesakan. Ia hidup di antara lampu warung yang terus menyala dan bayangan yang tak pernah benar-benar pergi. Tidur hanya datang sebentar, seperti tamu yang singgah karena kasihan, lalu pergi sebelum fajar. Suatu malam, saat hujan turun lurus tanpa angin, Sukarman mendengar suara sendok beradu dengan gelas dari arah dapur belakang. Bunyi pelan, teratur, seperti seseorang menyiapkan minuman hangat. Tubuhnya membeku, kebiasaan itu terlalu ia kenal. Dahulu, Sari selalu membuatkan teh ketika malam terasa panjang. Dengan langkah ragu, ia mendekat. Tidak ada siapapun di sana, namun gelas itu masih bergetar pelan, uap tipis mengepul dari permukaannya. Aroma daun teh menyebar, bercampur hawa dingin yang membuat nafasnya bergetar. Analogi yang muncul di benaknya sederhana, namun menghancurkan. Kenangan kini belajar meniru wujud nyata. Sejak malam itu, kehadiran Sari tidak lagi samar. Ia mulai menampakkan diri dalam pantulan kaca, di sudut rak, atau sebagai bayangan yang berdiri terlalu lama. Wajahnya pucat, matanya kosong, tetapi ekspresinya tenang. Bukan marah, bukan sedih. Ketenangan itu justru lebih menakutkan daripada jeritan. Sukarman mencoba berbicara. Ia memohon, meminta maaf, berjanji akan menebus kesalahan. Namun setiap kata hanya menggantung di udara, jatuh tanpa makna. Sosok itu tidak datang untuk mendengar, ia hadir untuk mengingatkan. Suatu malam, suara Sari terdengar jelas, bukan di telinga, melainkan di dalam kepala Sukarman. Suara itu lembut, datar, tanpa emosi. Ia berkata bahwa perjanjian belum selesai. Pengorbanan yang diambil baru setengah. Masih ada utang yang harus dibayar agar keseimbangan terjaga. Tubuh Sukarman mulai menunjukkan perubahan. Kulitnya menghitam di beberapa bagian, seperti lebam yang tidak kunjung hilang. Sendi-sendinya nyeri, langkahnya semakin berat, dan setiap sentuhan uang membuat telapak tangannya terasa panas. Ia menyadari bahwa sesuatu mulai berpindah arah. Seperti arus sungai yang berbalik, kini giliran dirinya yang diseret.
Warung semakin hidup, barang-barang laku tanpa dihitung, pembeli datang tanpa wajah jelas, dan suara kasir berdenting sendiri meski tidak disentuh. Namun di balik semua itu, Sukarman merasakan kekosongan yang semakin dalam. Ia kaya, tetapi tidak memiliki apapun. Analogi yang tepat, dirinya seperti orang kenyang yang kehilangan rasa. Arwah Sari mulai berbicara lebih sering. Ia tidak menuduh, tidak mengutuk, ia hanya menyampaikan aturan. Ia berkata bahwa tumbal sempurna harus datang dari sumber kesalahan, dan sumber itu berdiri tepat di depan warung setiap malam. Sukarman mencoba melawan. Ia pergi ke dukun lain, ke tempat ibadah, kemanapun yang ia harap bisa menghentikan semua ini. Namun setiap kali ia meninggalkan warung terlalu lama, tubuhnya terasa sesak, nafasnya pendek, dan pandangannya menggelap. Seolah ada tali tak terlihat yang menariknya kembali. Pada suatu dini hari, ia terbangun di dalam gudang tanpa ingatan bagaimana bisa sampai di sana. Di lantai, simbol-simbol hitam muncul kembali, lebih besar, lebih dalam. Di hadapannya berdiri Sari, kali ini utuh, jelas, tidak lagi sebagai bayangan. Ia tidak tersenyum. Sari berkata bahwa dirinya kini terikat sebagai penjaga baru, bukan karena dendam, melainkan sebab perjanjian membutuhkan wujud pengawas. Ia menyadari kebenaran pahit itu terlambat, seperti seseorang yang baru memahami arti kontrak setelah menandatangani halaman terakhir. Sukarman menangis terseduh, tubuhnya runtuh di lantai. Ia memohon agar dirinya saja yang diambil, agar istrinya dibebaskan. Namun suara Sari tetap tenang. Ia berkata bahwa kebebasan tidak pernah ditawarkan dalam perjanjian semacam ini. Yang ada hanya pergantian peran. Warung kelontong itu kini menunggu tumbal terakhir, bukan dengan paksaan, melainkan kepastian. Sukarman merasakan tubuhnya semakin ringan, seolah sebagian dari dirinya telah ditarik sedikit demi sedikit. Ia mengerti, akhir sudah sangat dekat. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Balasan itu bukan datang dari makhluk penjaga, melainkan dari kesalahan yang ia biarkan tumbuh sendiri. Kebenaran tidak selalu muncul sebagai kejutan keras. Kadang ia datang pelan, lalu menghancurkan dari dalam seperti racun yang baru terasa ketika terlambat disembuhkan. Sukarman mengalaminya pada malam ketika Sari kembali menampakkan diri dengan wujud yang lebih utuh dibanding sebelumnya. Tidak ada darah, tidak ada teriakan. Sosok itu berdiri tenang di tengah warung, diterangi lampu putih yang menggantung rendah. Wajahnya sama seperti dahulu, hanya lebih pucat dan tanpa kelelahan. Tatapannya lurus, tidak menghakimi, tidak pula memohon. Ia seperti seseorang yang telah menerima takdir dan kini hanya menjalankan perannya. Sari berbicara perlahan. Ia tidak menggunakan suara, melainkan ingatan. Potongan peristiwa muncul di kepala Sukarman satu persatu, seperti lembaran lama yang dipaksa dibaca ulang. Ia melihat kembali malam-malam awal saat dirinya terpuruk oleh utang, ketika harapan terasa seperti barang mewah yang tidak sanggup dibeli. Dalam ingatan itu, Sari duduk di sudut ruangan, mendengarkan semua keluh kesah tanpa menyelah. Ia tahu tentang pertemuan Sukarman dengan lelaki tua. Ia tahu tentang tawaran gelap tersebut. Bahkan sebelum perjanjian dibuat, Sari telah memahami arah cerita mereka. Plot twist itu menghantam lebih keras daripada teror apapun. Sari tidak dipilih. Ia menyerahkan dirinya sendiri. Dalam potongan kenangan lain, Sukarman melihat istrinya berdiri di depan papan lantai yang terbuka. Wajahnya pucat, tetapi matanya mantap. Ia tahu harga yang diminta. Ia tahu konsekuensinya. Namun dalam benaknya, satu hal lebih penting daripada nyawanya sendiri, masa depan keluarga mereka. Analogi yang paling tepat, Sari seperti orang yang melompat ke sungai deras bukan karena ingin mati, melainkan agar orang lain di tepi selamat. Ia percaya pengorbanan tunggal akan menghentikan semuanya. Ia percaya cinta bisa menutup perjanjian sekejam apapun. Namun keyakinan itu salah. Makhluk penjaga tidak pernah meminta satu nyawa saja. Ia meminta kesinambungan. Sari tidak menjadi penutup, melainkan kunci.
Dengan menyerahkan dirinya secara sadar, ikatan justru menguat. Perjanjian menjadi permanen, tidak bisa diputus dengan kematian biasa. Kesadaran itu datang terlambat bagi Sari. Saat ia mengerti bahwa warung tersebut tidak membutuhkan korban, melainkan penjaga, segalanya sudah terkunci. Ia tidak lenyap, ia terikat, dan ikatan itu memaksanya menjalankan peran baru, mengawasi aliran rezeki berdarah tanpa mampu menghentikannya. Sukarman tersungkur, dadanya sesak bukan karena takut, melainkan rasa bersalah yang akhirnya menemukan bentuk. Ia selama ini mengira dirinya satu-satunya pelaku, padahal istrinya ikut terjebak dalam keputusan yang lahir dari cinta dan keputusasaan. Sari menatapnya lama. Dalam tatapan itu tidak ada kebencian, hanya kelelahan yang tidak bisa diungkapkan. Ia berkata bahwa dirinya berharap pengorbanan itu cukup. Ia berharap setelah kepergiannya, Sukarman menutup warung dan membawa keluarga pergi. Namun harapan tersebut runtuh ketika warung justru tumbuh semakin rakus. Warung itu bukan wadah, ia mulut. Dan setiap malam, mulut tersebut menuntut isi. Kini, Sari memahami bahwa satu-satunya jalan keluar bukanlah penyerahan diri, melainkan pengakhiran rantai. Dan rantai itu hanya bisa diputus jika sumber kesalahan diambil sepenuhnya. Makna kalimat itu membuat Sukarman gemetar. Ia menyadari bahwa dirinya bukan korban berikutnya karena kebetulan, ia tujuan akhir. Sari menjelaskan bahwa selama Sukarman masih hidup, warung akan terus beroperasi. Selama penjaga lama masih bernapas, penjaga baru tidak bisa bebas. Seperti dua sisi mata uang, keberadaan mereka saling mengunci. Air mata mengalir tanpa suara. Sukarman ingin memeluk istrinya, tetapi jarak di antara mereka seperti dinding kaca tebal. Ia bisa melihat namun tidak menyentuh. Analogi itu membuatnya sadar bahwa cinta tidak selalu cukup untuk melawan keserakahan yang telah dilepaskan ke dunia. Di luar, pembeli terus berdatangan. Warung hidup seperti biasa. Tidak ada yang tahu bahwa di tengah rak penuh barang, dua jiwa sedang berbicara tentang akhir yang tak bisa dihindari. Sari mundur selangkah. Wajahnya mulai memudar, tetapi suaranya tetap jelas di benak Sukarman. Ia berkata bahwa waktu hampir habis, bahwa keputusan yang dulu ia ambil dengan niat baik kini menuntut harga terakhir. Dan untuk pertama kalinya, Sukarman memahami bahwa tragedi ini bukan cerita tentang pesugihan, melainkan tentang cinta yang salah arah, pengorbanan yang keliru, serta kepercayaan bahwa kejahatan bisa dikendalikan. Kesadaran itu menghantam keras, sebab tidak ada lagi yang bisa diperbaiki, hanya diselesaikan. Malam terakhir datang tanpa suara. Tidak ada hujan, tidak ada angin, bahkan serangga pun enggan bernyanyi. Keheningan menggantung di udara seperti kain hitam yang menutup langit. Sukarman berdiri di tengah warung, memandangi rak-rak penuh barang yang kini terasa asing, seolah bukan ia yang membangunnya. Lampu menyala lebih terang dari biasanya. Cahaya putih menimpa lantai, membuat bayangan terlihat panjang dan bengkok. Warung itu tampak hidup, bernapas pelan, menunggu sesuatu diselesaikan. Sukarman tahu, tidak ada lagi pilihan tersisa. Seperti orang yang berdiri di ujung jembatan rapuh, langkah mundur sudah tidak mungkin. Ia membuka gudang dengan tangan tenang, tidak ada rasa takut, hanya kelelahan yang dalam. Lantai terbuka perlahan, papan kayu bergeser tanpa suara, memperlihatkan lubang gelap yang selama ini disembunyikan. Dari dalamnya, hawa dingin menyembur naik, membawa aroma tanah tua dan besi basah. Sukarman melangkah masuk tanpa ragu. Di bawah sana, simbol-simbol hitam menyala redup, berdenyut seperti nadi. Di hadapannya berdiri Sari, bukan sebagai bayangan, bukan pula sebagai manusia, melainkan penjaga yang terikat penuh. Wajahnya tenang, namun sorot matanya menyimpan kelelahan panjang. Tidak ada dialog panjang, mereka saling memahami tanpa kata. Sukarman berlutut, menundukkan kepala, menerima perannya sebagai penutup. Analogi yang terlintas di benaknya sederhana. Ia seperti penjual yang akhirnya menjadi barang terakhir di etalase.
Tanah bergetar pelan, suara berat muncul dari kedalaman, bukan teriakan, melainkan desahan puas. Perjanjian itu akhirnya lengkap. Tidak ada rasa sakit yang dramatis. Tubuh Sukarman terasa ringan, perlahan kehilangan berat, seperti abu yang diangkat angin. Ingatannya memudar satu persatu, digantikan kesadaran aneh bahwa dirinya tidak lagi sepenuhnya manusia. Saat fajar menyingsing, warung masih berdiri utuh. Pintu terbuka seperti biasa, lampu tetap menyala. Namun Sukarman tidak pernah terlihat lagi. Penduduk desa mengira ia pergi merantau atau melarikan diri dari masalah. Tidak ada yang berani bertanya terlalu jauh. Warung itu justru berkembang pesat. Bangunannya membesar, stok barang melimpah, dan pelanggan datang dari berbagai arah. Anehnya, pemilik baru tidak pernah terlihat jelas. Hanya ada dua sosok yang kadang disaksikan oleh mereka yang pulang terlalu malam. Seorang perempuan berdiri di balik etalase. Wajahnya pucat, tatapannya kosong, menghitung uang tanpa suara. Dan di dalam gudang, terlihat bayangan pria membungkuk, mengangkat karung, menyusun barang, melayani tanpa henti. Jika ada pembeli yang menatap terlalu lama, lampu akan berkedip, seolah memberi peringatan. Penduduk mulai merasakan keganjilan. Barang dari warung itu terasa lebih berat, uang kembalian dingin saat disentuh, dan beberapa pelanggan mengaku mendengar napas tertahan ketika mengambil belanjaan. Namun, tidak ada yang berhenti datang. Kebutuhan lebih kuat daripada rasa curiga. Warung kelontong tersebut kini menjadi tempat transaksi yang perfect. Tidak ada hutang, tidak ada kekurangan, tidak ada keluhan. Hanya satu hal yang berubah. Setiap keuntungan membawa rasa tidak nyaman, seperti makanan lezat yang meninggalkan pahit di ujung lidah. Di dalam ruang yang tidak terlihat, Sukarman menyadari nasib barunya. Ia tidak mati, ia terikat. Kesadarannya menjadi bagian dari warung, menjaga, melayani, menebus kesalahan tanpa akhir. Analogi yang paling tepat, dirinya seperti lonceng yang dipukul terus-menerus, berjunyi tanpa pernah bisa berhenti. Sari tetap berdiri di depan, menjadi wajah dari rezeki berdarah itu. Mereka tidak lagi suami istri, melainkan penjaga dan barang dagangan, dua peran yang dipersatukan oleh keputusan lama. Warung itu akan terus hidup. Selama ada keserakahan, selama ada manusia yang ingin jalan pintas, pintunya akan selalu terbuka. Dan siapapun yang masuk tanpa memahami harga sebenarnya, akan meninggalkan sebagian dirinya di sana. Cerita ini tidak berakhir dengan kehancuran bangunan, tidak pula dengan api atau reruntuhan. Ia berakhir dengan sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Kehidupan yang terus berjalan, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Sementara di balik rak-rak rapi, jiwa-jiwa terjebak melayani kesalahan yang tak pernah ditutup. Dan disitulah tragedi paling kejam berdiam, bukan pada kematian, melainkan pada hukuman yang abadi. Jika kalian mengira cerita ini berakhir saat tumbal diambil, kalian salah. Karena pesugihan tidak pernah kenyang dan selalu meninggalkan penjaga baru. Warung itu masih buka sampai sekarang. Dan mungkin, tanpa sadar, kita pernah berbelanja di tempat yang sama. Jika malam ini kalian melewati warung yang terlalu terang di jalan sepi, ingat satu hal. Tidak semua yang memberi keuntungan datang tanpa harga.